Nah, kita ID bersama dengan Sonora FM akan berbincang mengenai menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Dan diskusi kali ini akan membahas tentang hal-hal yang penting ya, yang moms and dads perlu lakukan untuk menjaga sebuah keharmonisan ya. Apa misalnya cara-cara dan juga ritual atau strategi yang baik yang bisa digunakan untuk senantiasa menjaga kehangatan dalam keluarga. Kalau kita bicara harmonis dalam keluarga, kita lihat kata dasarnya. Kata dasarnya harmoni kan. Betul. Nah, bicara harmoni, kita langsung klik dengan konsep bermusik. Nah, dalam musik kan itu ada namanya harmoni. Sekumpulan melodi, Ya. itu melodi itu berbeda-beda. Tapi kenapa itu kalau disatukan enak didengar? Ya, satu melodi saja sudah enak. Mbak Rara bernyanyi itu udah penonton sudah wow gitu kan ya. Apalagi kalau ada 3 Mbak Rara bernyanyi, wah itu pasti akan lebih bagus lagi. Tapi ada syaratnya, ya syaratnya harus enak didengar. Nah, kalau banyak melodi, banyak penyanyi, nggak enak didengar, bukan harmoni namanya. Hancur ya. Hancur ya. Nah, more practice. Tujuannya adalah menciptakan sesuatu. Sesuatu itu indah, sesuatu itu enak didengar dan enak dirasakan. Nah itu juga yang terjadi dalam keluarga. Menjalani hidup keluarga itu sama lah, mirip-mirip lah dengan bermain dalam kelompok musik. Sama dengan ngeband. Tujuannya itu menciptakan harmoni yang enak didengar supaya harmonis. Ya. Kenapa sama? Kalau di band, di paduan suara itu kan ya, tiap anggota punya kemampuan masing-masing berbeda. Dan punya peran yang berbeda. Ada punya peran ritmik, ada peran melodik, ada peran sebagai frontman, sebagai penyanyi ya. Tapi bukan suara instrumen itu, bukan peran itu yang ditonjolkan. Tapi bagaimana kita, pemain-pemain musik-musik yang berbeda itu bisa kedengaran menyatu dalam sebuah harmoni. Setuju. Kuncinya mudah kok. Apa tuh? Ya, kuncinya mencapai harmoni adalah di telinga kita. Loh, apa hubungannya? Bukannya kalau kita berinteraksi dengan orang itu kita harus berbicara? Iya betul. Ya, kalau kita kan mengeluarkan suara, kita kan berbicara. Kenapa bukan mulut kita yang penting? Nah, coba lihat Mbak Rara ya. Tuhan ciptakan kita 2 telinga dan 1 mulut. Ya, artinya kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, mendengar pun perlu latihan. Seperti halnya kita bermain musik ya dalam paduan suara, kita harus latihan. Latihannya yang utama adalah latihan ear training ini, melatih telinga kita. Kalau telinga kita sudah terlatih mendengar, ya, maka kita bisa tune in gitu. Kapan kita masuk, ya, kapan kita berbagi suara, kapan instrumen yang kita selaraskan itu menyatu dengan suara-suara lain. Nah, itulah artinya harmoni dalam keluarga dibutuhkan supaya ada keselarasan. Dan judul acara kita kan menjaga keharmonisan. Judulnya menjaga, bukan menciptakan. Artinya semua orang itu sudah punya keharmonisan, tinggal dijaga saja. Ya. Menciptakan itu pasti sudah otomatis ya. Kalau suami istri menikah ya pasti kan cocok. Punya anak kan pasti anaknya disayangin. Pasti ada harmoni di situ, tapi harus dijaga. Ya, kalau itu nggak terjadi, nggak dijaga bisa rusak. Betul kata Mbak Rara tadi. Tekanan mental, psikologisnya capek ya, berat. Ya, itu terjadi di keluarga loh. Padahal itu keluarga lingkungan terdekat kita. Kita merasa nyaman ya di dunia ini, bahkan sebelum pandemi, setelah pandemi, dan nanti pandemi sudah usai, rumah itu adalah tempat teraman di dunia. No place like home ya, kata orang Belanda, orang ini. Kata orang bule. Di keluarga itu kita pulang, kita capek kerja di luar, kita ngelayap kemana-mana, tapi kita pulang. Preman pun kalau lapar itu pulang, Mbak Rara. Cari makan di rumah Cari makan di rumah ya. Di keluarga itu tempat kita bertumbuh, tempat kita yang merasa nyaman. Kita mau ngapain pun itu rumah kita bebas mau ngapain dan mereka menerima kita. Nah, karena itu cobalah jadikan rumah tempat yang nyaman, rumah tempat yang harmonis untuk ya kita ya baik ya. Kalau kita di rumah baik, di luar pun kita baik. Di rumah harmonis, di luar pun meskipun dengan bukan anggota keluarga kita bisa harmonis juga. Ya harmonis bukan hanya dengan pasangan, bukan hanya dengan anak, tapi harmonis juga dengan rekan kerja, dengan
teman-teman alumni, dengan teman-teman kongko gitu kan, dengan Mhm. siapapun, orang baru kenal juga bisa harmonis. Tapi intinya ciptakan dulu keharmonisan itu di dalam keluarga.